sehingga kita dapat berkumpul di halaman madrasah yang kita cintai ini. Hari ini Ibu berkesempatan memberikan sedikit tausiah cerita yang pada ujung ceritanya nanti ada sedikit manfaat yang dapat kita ambil. Ya, mau dengar? Siapa yang mau dengar? Oh, masih mau, langsung dengar. Oke, baiklah, Ibu mulai. Cerita ini tentang seorang sahabat yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sahabat tersebut bernama Abu Dujana. Siapa nak? Abu Dujana. Ya, Dujana. Namanya Abu Dujana. Baiklah, Ibu mulai kisahnya. Abu Dujana tersebut selalu sholat, ya, berimamkan Rasulullah setiap subuh bersama istrinya. Tetapi dia tidak menunggu Rasulullah selesai berdoa. Ia buru-buru pulang. Sampai Rasulullah bertanya dalam hati, kenapa Abu Dujana selalu seperti ini? Jadi pada suatu kesempatan Rasulullah bertemu dengan Abu Dujana. Ia bertanya, wahai sahabat, apakah kamu tidak punya permintaan kepada Allah? Karena memperhatikan kamu tidak pernah ikut berdoa, berarti kamu tidak punya permintaan. Kemudian Abu Dujana menjawab, wahai Rasulullah, sebenarnya aku punya alasan mengapa aku tidak pernah ikut berdoa sampai selesai kepadamu. Rasulullah bertanya, apa alasanmu? Ceritakan kepadaku. Kemudian Abu Dujana bercerita, sesungguhnya rumah kami berdampingan dengan seorang tetangga laki-laki yang di halaman rumahnya itu tumbuh sebatang pokok kurma. Dahannya menjulur ke rumah Abu Dujana tersebut. Jadi kalau ditiup angin pagi itu biasa ya, nah, malam kan ada angin ya. Kalau ditiup angin, kurmanya itu berguguran jatuh ke rumah Abu Dujana tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa sebenarnya laki-laki yang mempunyai pokok kurma itu? Abu Dujana menjawab, ia adalah seorang laki-laki munafik. Jadi kami, ya Rasulullah, kami dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Sampai anak-anakku sering kelaparan, sering menangis karena nggak ada yang mau dimakan. Mereka orang susah, ya. Pernah, jadi sebelum makanya mereka terburu-buru pulang sholat subuh supaya anak-anaknya jangan bangun dulu, karena kalau anaknya bangun karena lapar, apapun yang dapat anaknya itu dimakan. Pernah katanya kan gugur itu kurmanya kan, tadi kurmanya gugur kan ke rumah siapa nak? Abu Dujana kan. Kurma si laki-laki munafik tadi gugur ke rumah Abu Dujana. Pernah suatu ketika mereka terlambat pulang dari sholat subuh. Mereka terlambat pulang. Setelah pulang, dilihat mereka anaknya sudah memakan kurma basah. Kurma lelaki tersebut yang jatuh
ke rumahnya itu dimakan anak-anaknya. Abu Dujana marah kepada anaknya. Abu Dujana bilang ini sama anaknya, wahai anakku, aku tidak akan membiarkan isi perutmu terdapat harta haram. Karena mana? Karena katanya kurma itu tadi kan bukan milik mereka kan, milik tetangga sebelah. Dikeluarkan Abu Dujana dari mulut anaknya kurma yang dimakannya, sampai ada yang menangis karena mereka kelaparan. Mendengar cerita itu Rasulullah sedih. Sampai segitunya mereka susah, nggak makan, jarang makan. Ketika dapat makanan harta haram, harta yang bukan milik mereka. Setelah itu ya Rasulullah, aku juga bilang pada anakku, wahai anakku, janganlah engkau makan harta haram tersebut. Jangan engkau permalukan aku di akhirat kelak. Itu kata Abu Dujana kepada anaknya, ya. Setelah itu Rasulullah penasaran, udah mana laki-laki yang mempunyai pokok kurma itu. Dijumpai sama Rasulullah laki-laki yang mempunyai pokok kurma tersebut. Rasulullah menawarkan kepadanya, bisakah aku membeli pokok kurmamu? Balasannya, aku akan menggantinya dengan 10 pokok kurma yang bersiramkan emas, tangkainya dari mutiara, setiap dahannya ada bidadari. Itu kata Rasulullah. Lelaki munafik tersebut menjawab, aku tidak menjual kalau tidak dengan uang kontan. Aku nggak mau pakai janji kapan-kapan. Jadi dia nggak mau, hanya Rasulullah kan kasih bilang pakai pokok kurma yang bertangkaikan emas. Dia nggak mau, dia mau pakai uang kontan katanya. Kata lelaki apa nak? Lelaki munafik. Di sela pembicaraan mereka, datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia mendengar. Kemudian Abu Bakar bilang, aku yang akan membelinya. Aku akan ganti 1 pokok kurmamu dengan 10 pokok kurma yang jenisnya lebih baik dan tidak ada di kota ini. Yang ada cuma punya Pak Fulan. Akan kubeli dari Pak Fulan dan kuberikan kepadamu, kata Abu Bakar. Mendengar hal itu, dia berpikir, 1 biasa-biasa aja ya pokok kurmanya, diganti sama yang jenisnya lebih bagus, 10 maulah katanya. Akhirnya setelah sepakat ya antara Abu Bakar dengan lelaki munafik tersebut, mereka sepakat. Akhirnya lelaki munafik tersebut pulang dan pokok kurma tadi yang sudah dibeli Abu Bakar diserahkan kepada Abu Dujana. Ya, singkat cerita, lelaki munafik tersebut pulang ke rumah, bertemu dengan istrinya. Dia menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Wahai istriku, hari ini aku dapat untung. Untung apa? Ya, hari ini aku diberikan 10 pokok kurma yang jenisnya lebih baik daripada pokok kurma depan rumah kita itu. Padahal pokok kurmanya masih tumbuh ya di depan rumah kita. Nggak akan jadi, walaupun seperti itu nggak akan kuberikan itu nanti sama tetangga sebelah. Jadi aku dapat yang lebih bagus, 10 pokok, dapat juga 1 masih ada di depan rumah kita tumbuh, ya kan? Kan pokok kurmanya tumbuh di halaman rumahnya kan? Ya. Setelah itu, jadi dia berarti sudah punya niat buruk, ya kan? Dia punya niat buruk, padahal dia sudah sepakat
sama Abu Bakar tadi untuk memberikan pokok kurmanya sama tetangga sebelah, dia dapat 10 pokok kurma yang jenisnya lebih baik. Tetapi di belakang dia udah berkela, udah apa ya? Udah mau mengingkari janji. Setelah itu tidurlah dia malam. Bangunlah dia pagi. Dilihatnya di depan rumahnya udah nggak ada pokok kurma yang tumbuh tadi. Udah nggak ada. Seperti tidak pernah ada pokok kurma yang tumbuh. Udah berpindah pokok kurmanya tadi ke depan halaman rumah si Abu Dujana. Ya, wallahu a'lam, kita nggak tahu bagaimana itu terjadi. Semua itu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena dia udah punya niat buruk. Dia udah punya niat nggak bagus. Jadi semalam dikasih Allah langsung. Pada saat dia tidur, hanya kekuasaan Allah yang bisa memindahkan pokok kurma yang akhirnya tumbuhnya di depan Abu Dujana, ya nak? Jadi akhirnya dia keheranan, kok bisa seperti ini ya? Padahal dari mulai kecil pokok kurma itu terlalu, karena niat buruknya Allah tahu niat buruknya, akhirnya atas kuasa Allah lah yang memindahkannya. Baiklah. Ada ibu tahu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Tahu nak? Yang pertama, ya, janganlah kita menjadi orang munafik. Munafik itu apa? Berpura-pura baik. Tadi dia berpura-pura kan? Berpura-pura gak apa-apa kasih, belakangnya dia nggak mau ngasih, ya. Janganlah kita menjadi orang munafik. Yang kedua, janganlah sekali-kali, ya, dari pelajaran kita ambil dari Abu Dujana itu, dia tidak mau memberikan dirinya dan keluarganya dari harta haram, ya, yang bukan miliknya dia nggak kasih keluarga dan dirinya untuk memakannya. Jadi yang pertama tadi, jangan kita jadi orang munafik. Yang kedua, janganlah kita memakan yang bukan milik kita. Yang bukan milik kita itu termasuk harta haram. Itu dia kisah dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana. Demikian, semoga ibu kita semua dapat mengambil hikmah manfaat dari cerita tersebut, bahwasanya tumbuhan apapun yang bukan milik kita jangan kita makan tanpa seizin orangnya. Oke dah? Baiklah, ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum